Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita kembali lagi dalam program YouTube saya, yaitu Majelis Subuh, yang tayang setiap hari Jumat pukul setengah 6 pagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe di YouTube saya, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu tentang mengejar uang atau membangun kekayaan. Mana yang harus kita pilih dan bagaimana cara meraihnya, saya akan sharingkan dalam video ini secara detail. Teman-teman, menjadi kaya raya adalah impian hampir setiap orang, betul? Karena sifat Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Mughni, Maha Pemberi Kekayaan, itu melekat pada diri manusia, sehingga menjadikan manusia itu selalu ingin berselendang kekayaan. Namun, cara meraihnya ada berbagai macam cara, ada yang halal, ada yang tidak halal. Dalam masa keemasan Islam atau kita sebut sebagai Khairul Qurun, para sahabat menguasai kekayaan dengan motivasi terbaik, yaitu mengabdi kepada Sang Pencipta. Cuma itu. Dan tentu saja, rezeki yang mereka terima hanya yang halal saja. Ciri mereka terletak pada keteguhan dan kegigihan dalam berproduksi, namun sangat hemat dalam konsumsi. Dengan kata lain, produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya, dan distribusi seluas-luasnya. Inilah zuhud yang benar, bukan dengan bermiskin ria, lalu melegitimasi kemalasan dengan stempel zuhud. Mari kita lihat kekayaan para sahabat terdahulu. Kita mulai dari Umar bin Khattab. Sejarah mencatat Umar bin Khattab ketika wafat meninggalkan ladang sebanyak 70.000 unit, yang harga rata-rata ladangnya sekitar 160 juta. Berarti Umar meninggalkan warisan sebanyak 11,2 triliun. Setiap tahun ladangnya menghasilkan sekitar 40 juta. Berarti Umar mendapatkan passive income sebanyak 2,8 triliun setiap tahun, atau sekitar 233 miliar dalam sebulan. Selain itu, kita lihat lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Kemudian memiliki beberapa sumur senilai 200.000 dinar. Kemudian lagi beliau juga memiliki simpanan tunai berupa 151.000 dinar plus 1.000 dirham. Bahkan beritanya, rekening atas nama Utsman bin Affan sekarang masih ada. Jadi orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tetapi rekeningnya masih ada. Beda tipis dengan kita, orangnya masih ada, tetapi rekeningnya sudah tidak ada. Dan tidak ketinggalan sahabat Nabi yang paling kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Pada masanya Abdurrahman bin Auf ketika berjalan, kemudian di sampingnya itu ada batu. Ketika batu itu dibuka, maka di situ ada emasnya. Itu salah satu keajaiban Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Lalu Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang selalu gagal untuk menjadi orang miskin. Jadi pada saat itu Abdurrahman bin Auf panen kurma nih, kurmanya kan banyak. Nah, kemudian kurmanya itu ditukar dengan kurma yang busuk, dengan harapan nanti ketika dijual kurmanya harganya turun, harganya anjlok, kemudian dia jadi jatuh miskin. Namun takdir berkata lain, di negeri sebelah ya, di negeri tetangga ada wabah ya, ada wabah yang menyerang, kemudian hanya bisa disembuhkan dengan kurma yang busuk. Nah, kemudian utusan dari negeri sebelah datang menemui Abdurrahman bin Auf. Ketika ditemui, kurma Abdurrahman bin Auf itu dihargain 10 kali lipat lebih mahal dari kurma biasa. Alhasil, Abdurrahman bin Auf tidak jadi miskin, malah justru semakin kaya. Bukan hanya para sahabat terdekat Nabi yang merasakan kekayaan yang luar biasa. Pada masa Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, dapat kita lihat juga bagaimana kemakmuran menaungi hampir seluruh rakyat. Sampai-sampai Mu'adz bin Jabal menuturkan di Yaman sampai-sampai kesulitan menemukan seorang fakir miskin yang layak untuk diberi zakat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, terdapat 4 perkara yang menyenangkan, yaitu istri yang soleha, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Ada pula istilah rumahku surgaku. Jelas sudah, tidak ada yang salah dengan kekayaan, asalkan niatnya, caranya, dan sikapnya benar. Jika pada masa itu umat Islam bisa sedemikian kayanya, kita pun bisa kaya seperti mereka, insya Allah. Sekarang, pertanyaan yang perlu segera dijawab adalah, apa itu kekayaan? Bagaimana cara meraihnya? Apa bedanya uang dengan kekayaan?
Mengapa kekayaan itu membuat orang semakin sengsara? Apakah benar ada kekayaan di dalam Islam? Sampai pada pertanyaan pokok, bagaimana meraih kekayaan dan ketenangan hidup? Namun sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda kenal yang namanya Mike Tyson? Saya percaya Anda tidak kenal, tetapi saya percaya Anda pasti tahu siapa itu Mike Tyson. Ya, dialah petinju paling fenomenal sepanjang sejarah. Selama karirnya, Mike Tyson berhasil mencetak uang sebesar 300 juta US dollar atau sebesar 3,45 triliun rupiah. Sebuah angka yang fantastis untuk anak jalanan yang berhasil masuk ke ring skala dunia. Sekarang, saya ingin bertanya, apakah dia kaya? Yap, pada masanya. Saat ini, Mike Tyson hidup dengan utang beberapa juta US dollar dan biaya hidupnya ditanggung oleh pemerintah. Di akhir karirnya, dia kembali ke level semula, miskin dan berhutang. Banyak artis dan atlet terkenal yang berhasil mengukir kesuksesan. Bahkan ada seorang anggota dewan yang berasal dari tukang becak setelah selesai masa tugasnya menjadi tukang becak kembali. Mereka sempat kaya, tapi di akhir hayatnya kembali miskin. Tentu saja ini bahan pelajaran bagi kita, bukan bahan olok-olokan. Berdasarkan pembelajaran yang saya pahami, kekayaan sebenarnya sifatnya permanen. Contoh di atas menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum kaya, baru banyak uang. Nah, lalu apa itu kekayaan? Oke, sebelum kita lanjut, saya akan bercerita terlebih dahulu ya. Tersebutlah seorang nyonya yang kikir, namun memiliki harta yang banyak. Suatu hari, ada seorang petugas PLN datang ke rumahnya dan memeriksa aliran kabel listrik yang menjuntai di atas rumah. Sang nyonya khawatir, dia berpikir, jangan-jangan dia bukan petugas PLN, jangan-jangan dia pencuri. Lalu dia pun masuk ke kamarnya dan mengumpulkan semua perhiasannya, ada emas, perak, dan berlian. Dengan tergesa-gesa, ia masukkan dalam kantong kresek dan ia letakkan dalam tempat sampah di kamar mandinya. Karena dalam pandangannya itu adalah tempat yang aman dan tersamar. Tidak akan disangka oleh sang pencuri kalau ada barang berharga di sana. Hari berlalu, sang nyonya sudah lupa akan perhiasannya. Dia perintahkan pembantunya untuk merapikan kamar tidurnya. Si pembantu sempat keheranan ketika mengangkat dan membuang sampah yang berat itu. Waktu pun berlalu, sang nyonya sadar, terus panik mencari perhiasannya. Lari ke sana ke sini sampai ia rela mengais-ngais tempat sampah di depan rumahnya, semata-mata untuk memuaskan diri, siapa tahu masih ada di sana. Ia menangis dan akhirnya stroke. Kemudian rumahnya dijual dan takdir pun berkata lain, bisnisnya terkena imbas krisis. Inilah yang digambarkan oleh Roger Hamilton dalam bukunya Your Life, Your Legacy. Ada sebuah fenomena ganjil bernama paradoks kekayaan, dan paradoks ini menyebar di semua manusia. Pesannya, semakin banyak uang yang dimiliki, semakin besar kemungkinan kehilangan uang itu. Semakin kaya, semakin cemas, semakin berharta, semakin tidak aman. Lalu untuk apa kaya jika harus merasakan kecemasan? Kaya kok malah menyiksa? Dalam bukunya, Roger Hamilton melanjutkan bahwa kekayaan itu bukan soal seberapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda miliki ketika Anda telah kehilangan semua uang Anda. Dalam membuat definisi ini, Roger Hamilton telah membahas 38 profil orang terkaya di dunia sampai pada kesimpulan tersebut tadi. Untuk memahami konsep ini, ada sebuah perumpamaan yang menarik. Saya misalkan dengan kupu-kupu sebagai perlambang uang. Setiap hari kita pergi keluar dengan membawa jaring. Dengan jaring tersebut kita ambil kupu-kupu itu. Semakin hari semakin terampil kita dalam mengambilnya. Hari pertama kita bisa mengambil satu kupu-kupu. Senang rasanya hati. Kita pun memasukkan kupu-kupu itu ke dalam sangkar. Esoknya 2 kupu-kupu, 3, 4, dan semakin hari jaring semakin besar. Sekali jaring bisa mengambil 100 kupu-kupu. Bertambah senang hati kita. Setiap kupu-kupu yang didapat dimasukkan ke dalam sangkar hingga terkumpullah sekitar mungkin 1000 kupu-kupu. Taruhlah Anda sebagai pemburu kupu-kupu ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda rasakan ketika ingin bermain dengan satu kupu-kupu? Anda buka sangkarnya lalu menangkap salah satu di antaranya. Apa perasaan Anda? Pasti ada perasaan takut akan kehilangan kupu-kupu lebih banyak. Bisa jadi 20 kupu-kupu akan kabur terbang melihat sangkar yang terbuka. Kalaulah tujuan kita adalah bermain dengan kupu-kupu dengan perasaan senang, kenapa kita tidak membuat taman saja?
tepatnya taman yang indah yang terdiri atas bunga-bunga yang menarik bagi kupu-kupu. Kita tanam satu persatu tanaman yang memikat dan menunggu saat ia berbunga lalu menarik kupu-kupu. Kita pun bisa bermain dengan kupu-kupu itu tanpa perasaan takut, cemas, dan was-was. Saat malam tiba, kupu-kupu menghilang dan kita tidak khawatir karena besok akan ada kupu-kupu lagi. Sesederhana itu. Banyak manusia salah langkah dalam membangun kekayaan. Ia kejar uang sekuat tenaga, ia habiskan energinya untuk mengejar kupu-kupu yang jumlahnya kian terbatas. Sementara itu, makin banyak pula orang yang tertarik dengan kupu-kupu di tempat perburuan kita. Kita bersaing, kita bahkan saling pukul, menjaring satu kupu-kupu dengan mendorong jaring orang lain. Kegaduhan pun terjadi. Setelah mendapatkan kupu-kupu itu, kita ikat kuat dia di dalam sangkar. Inilah gambaran yang terjadi pada sebagian besar manusia dalam mencari rezeki. Setelah mendapatkannya, mereka pun menjadi kikir dan sombong. Uang ini didapat dengan kerja keras saya. Jadi, apa pilihan Anda? Mencari uang atau membangun kekayaan? Mencari uang sama halnya dengan mengejar kupu-kupu. Ini simbol dari kenikmatan semu. Kemudian, keterbatasan kupu-kupu itu ibaratnya adalah sebuah persaingan. Sangkar kupu-kupu simbol dari kecemasan, dan bermain dengan kupu-kupu adalah sebuah kekhawatiran. Lalu bagaimana kalau kita memilih membangun kekayaan? Membangun kekayaan dimulai dengan membangun taman terlebih dahulu. Ini ibaratnya adalah kenikmatan abadi. Luasnya taman yang tak terhingga, makin luas makin banyak kupu-kupu yang datang. Bermain dengan kupu-kupu ini simbol dari kesenangan, dan hilangnya kupu-kupu simbol dari ketenangan. Maka membangun kekayaanlah yang harusnya menjadi strategi kekayaan kita, bukan mengejar uang. Terus bagaimana membangun kekayaan kita? Membangun kekayaan dimulai dari benih. Benihnya adalah bakat dan minat. Setiap orang telah diberikan oleh Sang Pencipta bakat dan minat yang berbeda-beda. Bayangkan jika Bill Gates membuat hamburger atau pizza, akankah dia sekaya sekarang? Belum tentu, karena minat dan bakatnya ada pada komputer, software, dan teknologi. Kita hendaknya berangkat dari sini. Segala hal yang membuat kita bersemangat bangun di pagi hari karena tidak sabar ingin membuat sesuatu, itulah ciri minat dan bakat kita. Bahkan kita rela mengerjakannya tanpa dibayar. Ambillah benih itu dan tanamlah. Lalu sirami ia dengan air yang kita peroleh dari tempat lain. Berjuanglah untuk mengambil air untuk menyiram benih kita. Itulah pengetahuan dan jaringan. Maka berinvestasilah dalam pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Bertemanlah dengan banyak orang. Hargai mereka, bantu mereka, dan kita akan melihat mereka menjadi air terbaik yang akan menyirami benih dan tanah kita. Kemudian tambahkan dengan pupuk yang akan membuatnya subur. Apakah pupuk itu? Itu adalah karakter dan tujuan. Lalu mulailah mencari apa yang dibutuhkan orang. Jadilah seperti matahari yang selalu menyinari tanpa pilih kasih. Setiap orang punya kebutuhan dan keinginan, penuhi itu. Anda tidak punya rumah, kami akan siapkan rumah untuk Anda. Anda belum makan, kami akan menjadi tukang masak untuk Anda. Kami siapkan makanannya. Bisnis pun tercipta dengan landasan kasih sayang, manfaat, dan solusi. Jadi, membangun kekayaan sama halnya dengan kita membangun taman. Benihnya adalah bakat dan minat. Airnya, pengetahuan dan jaringan. Pupuknya, karakter dan tujuan. Mataharinya, needs and want, kebutuhan dan keinginan. Tanahnya, nilai komponen dan investasi. Dan buahnya, uang dan financial freedom. Di sini saya akan sampaikan beberapa varian tentang nilai komponen dan investasi. Beberapa varian investasi diantaranya yang pertama adalah brand. Brand ini adalah intangible asset atau aset yang tidak kelihatan. Brand sebagai intangible asset bisa jadi nilainya lebih tinggi daripada yang tangible asset. Yang kedua adalah trust atau kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah royalty atau hak cipta. Yang keempat sistem. Yang kelima altruisme atau pengorbanan dan pengabdian. Yang keenam adalah network atau jaringan. Dan yang ketujuh adalah properti. Ini adalah beberapa varian investasi. Ketujuh hal ini sangat penting dalam proses membangun kekayaan, yaitu brand, trust, royalty, sistem, altruisme, network, dan properti.
Ketujuh hal ini selalu menjadi pertimbangan seseorang dalam membangun usaha. Banyak orang dalam membangun kekayaan ingin sesuatu yang instan dan spontan, yang hasilnya tidak kemilau seperti instan. Karena sebenarnya membangun kekayaan yang berujung pada passive income dan jaminan hari tua membutuhkan kesabaran. Ya, sekali lagi, kesabaran. Semoga materi ini bisa membawa manfaat untuk kita, manfaat yang sebesar-besarnya tentunya ya. Silahkan dipelajari dan yang paling penting adalah dipraktekkan. Karena ada pepatah bilang, no action, nothing happen, take action, miracle happen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.